Tahukah kamu, beginilah jawaban humor Rasulullah ketika seorang nenek tua meminta dimasukkan ke dalam surga. Pada suatu hari Rasulullah tengah duduk bersama para sahabat, berbincang dalam suasana penuh kehangatan. Tiba-tiba, seorang wanita tua datang mendekat dengan wajah penuh harap. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Mendengar permintaan itu, Rasulullah tersenyum dan dengan lembut berkata, "Wahai ibu, di surga tidak ada wanita tua." Seketika, wajah wanita tua itu berubah. Matanya berkaca-kaca, lalu ia beranjak pergi dengan hati sedih. Rasulullah tetap tersenyum, mengetahui bahwa wanita itu belum memahami maksudnya. Ia kemudian menjelaskan kepada para sahabat, "Beritahukan kepadanya bahwa di surga tidak ada orang yang tua. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari surga dengan penciptaan yang istimewa. Dan kami menjadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya umurnya." Mendengar penjelasan itu, Umar bin Khattab bergegas menyusul wanita tua tersebut. "Wahai ibu, mengapa engkau menangis?" Rasulullah mengatakan bahwa di surga tidak ada wanita tua sepertiku. Umar tersenyum lalu menjelaskan, "Wahai ibu, janganlah bersedih. Rasulullah tidak bermaksud menolakmu dari surga. Justru Allah akan menjadikanmu muda kembali sebagaimana firman-Nya. Di surga, semua penghuni akan dikembalikan dalam keadaan muda dan penuh keindahan." Mendengar penjelasan itu, wanita tua itu tersenyum dengan rasa penuh syukur. Tahukah kamu, saat jenazah Nabi Daud hendak dikebumikan, ribuan burung menaunginya dengan sayap mereka. Dikisahkan, Nabi Daud dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Setiap kali beliau meninggalkan rumah, pintu selalu dikunci rapat agar tak seorang pun bisa masuk tanpa izin. Suatu hari, setelah Nabi Daud pergi, istrinya terkejut mendapati seorang pria asing berdiri di tengah rumah. Bagaimana mungkin orang ini bisa masuk padahal semua pintu telah terkunci? Demi Allah, kejadian ini bisa menimbulkan fitnah bagi suamiku. Ketika Nabi Daud kembali, beliau pun terkejut melihat sosok asing itu. "Siapa engkau dan bagaimana bisa masuk ke rumah ini?" Orang itu menjawab dengan tenang, Aku adalah yang tidak takut kepada raja, dan tidak ada penghalang yang mampu mencegahku. Aku datang dengan ketetapan Allah. Saat itu, Nabi Daud menyadari bahwa tamu tersebut adalah malaikat maut yang datang untuk menunaikan tugasnya. Dengan penuh ketundukan kepada kehendak Allah, Nabi Daud pun pasrah. Tak lama kemudian, ruhnya dicabut. Setelah jenazah Nabi Daud selesai dimandikan dan dikafani, matahari bersinar terik membuat suasana semakin panas. Melihat itu, Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung, "Wahai burung-burung, naungilah jenazah ayahku." Sekejap saja, jutaan burung mengepakkan sayapnya, menaungi jenazah Nabi Daud hingga bumi menjadi gelap. Setelah prosesi pemakaman selesai, Nabi Sulaiman kembali memerintahkan, "Wahai burung-burung, bukalah kembali sayap kalian." Perlahan-lahan, burung-burung itu melipat sayapnya. Cahaya matahari pun kembali menerangi bumi. Beginilah Raja Namrud yang selalu menentang dakwah Nabi Ibrahim. Sangat murka ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala di kuil. Sebagai hukuman, Namrud memerintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kayu-kayu itu ditata melingkar dengan tiang di tengahnya. Nabi Ibrahim pun diikat di tiang tersebut. Kemudian, mereka menyalakan api yang begitu besar, hingga burung yang terbang di atasnya pun mati terjatuh. Saat itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, Allah mengutusku untuk datang kepadamu. Apakah engkau membutuhkan bantuanku?" "Tidak cukuplah Allah sebagai penolongku," jawab Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan. Allah pun berfirman kepada api tersebut, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, melainkan hanya membakar tali yang mengikatnya. Ketika api sudah padam, Namrud dan kaumnya terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa sedikit pun terluka. Beberapa orang mulai menyadari kekuasaan Allah setelah melihat keajaiban itu. Tetapi banyak juga yang tetap keras hati dan tidak beriman. Nabi Ibrahim pun melanjutkan dakwahnya dengan keyakinan dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus belajar, terus berkembang, dan jangan takut mencoba hal baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Beginilah kisah Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab adalah kakak kandung Umar bin Khattab yang lebih dulu memeluk Islam dibandingkan sang adik. Dengan postur tinggi tegap dan bahu lebar, dia sangat mencolok secara fisik. Ketika berada di dalam barisan pasukan Muslim, Zaid berjuang dalam banyak peperangan bersama Rasulullah, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Hendak. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar,
Zaid ikut berjihad dalam perang Yamamah melawan kaum murtad dan nabi palsu Musailamah Al-Kazab. Pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Zaid dipercaya memegang bendera pasukan. Zaid bertekad tidak akan kembali dari perang kecuali sebagai syahid. Bahkan ia melepas baju besinya sebagai tanda kesiapannya bertemu Allah. Ketika semangat pasukan Muslim mulai goyah, Zaid bin Khattab berseru, Wahai tentara Allah, jangan gentar. Gempurlah musuh-musuh Islam. Serang mereka habis-habisan. Zaid bertarung dengan gagah berani hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Ketika kemenangan sudah dekat, jika pasukan Muslim kembali ke Madinah, Umar bin Khattab tidak melihat sang kakak yang biasanya terlihat mencolok dari segi postur. Setelah mengetahui Zaid telah gugur, Umar berkata, Wahai saudaraku, engkau telah mendahuluiku dalam dua hal kebaikan. Engkau lebih dulu masuk Islam dan kini engkau lebih dulu mati syahid, sebagaimana yang kuinginkan.